Halo para siswa kelas 11, selamat bertemu kembali dalam bidang studi PKWU kelas 11. Materi hari ini yaitu tentang perencanaan administrasi dalam usaha kerajinan dengan bahan limbah berbentuk bangun datar. Oke, mari kita ikuti materi selengkapnya. Nah, para siswa, kenapa dalam usaha itu harus ada administrasi? Administrasi adalah sangat penting untuk dibuat karena maksud dan tujuan administrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memonitor kegiatan administrasi perusahaannya. Kemudian yang kedua, mengevaluasi kegiatan-kegiatan pengorganisasian perusahaannya. Yang ketiga, menyusun program pengembangan usaha dan kegiatan pengorganisasian perusahaan. Dan yang keempat, mengamankan kegiatan-kegiatan usaha dan organisasi perusahaan. Perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Perencanaan administrasi usaha kerajinan pada dasarnya terdiri dari 1. Perizinan usaha, yang kedua surat menyurat, dan ketiga pencatatan transaksi barang atau jasa, serta keempat pencatatan transaksi keuangan dan pajak pribadi serta pajak usaha. Mari kita bahas tentang perencanaan administrasi dalam usaha kerajinan dengan bahan limbah berbentuk bangun datar. Nomor 1, perizinan usaha. Surat-surat yang harus disiapkan ketika akan membuka usaha adalah sebagai berikut. 1. Surat izin gangguan atau HO dan surat izin tempat usaha atau SITU. Kedua surat izin ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari SITU dan HO diantaranya sebagai berikut. 1. Dapat mempermudah jadi sarana untuk minta ganti rugi apabila tempat usaha mengalami penggusuran atau pemindahan lokasi. Kedua, memperoleh jaminan perlindungan keamanan. Ketiga, dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman modal di bank. Dan yang keempat, surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Nah, para siswa, apa yang dimaksud dengan surat izin usaha perdagangan atau SIUP? SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Nah, untuk memperoleh SIUP, perusahaan harus mengisi surat permohonan. SIUP yaitu berupa formulir permohonan izin yang diisi oleh perusahaan yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh surat izin usaha perdagangan kecil, menengah, maupun besar. Nomor 2 adalah surat menyurat. Nah, para siswa, surat menyurat adalah penting sekali untuk urusan keluar. Jenis surat-surat niaga adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah surat penawaran. Kemudian yang kedua, surat permintaan penawaran. Ketiga, surat pemesanan. Keempat, surat pemberitahuan pengiriman barang. Kelima, surat pengaduan. Dan yang keenam, surat pengiriman pembayaran. Inilah macam surat-surat yang digunakan dalam usaha kerajinan dengan bahan limbah berbentuk bangun datar. Nomor 3 adalah pencatatan transaksi barang atau jasa.
Nah, secara umum bukti transaksi perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu satu, bukti transaksi intern, nomor 2, bukti transaksi ekstern. Apa yang dimaksud dengan bukti transaksi intern dan bukti transaksi ekstern? Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Bukti transaksi intern. Nah, bukti transaksi intern adalah bukti transaksi yang dibuat oleh dan untuk intern perusahaan. Adapun bukti transaksi intern adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bukti kas masuk, yang kedua bukti kas keluar. Inilah bukti transaksi intern. Nah, para siswa, apa yang dimaksud dengan bukti kas masuk? Nah, bukti kas masuk adalah tanda bukti bahwa perusahaan telah menerima uang secara tunai. Misalnya pembayaran tagihan dari perusahaan lain. Adapun bentuk bukti kas masuk adalah seperti gambar di samping. Nah, inilah yang dimaksud bukti kas masuk, dan buktinya ada di samping kanan seperti itu. Bukti kas keluar. Nah, bukti kas keluar adalah tanda bukti bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang tunai, misalnya untuk pembayaran gaji, pembayaran utang, atau pengeluaran yang lain. Seperti apakah bentuk bukti kas keluar itu? Nah, para siswa bisa lihat di samping, itu adalah bukti kas keluar. Nah, para siswa, tadi sudah kita bahas tentang bukti transaksi intern. Mari kita bahas pula, yaitu bukti transaksi ekstern, yaitu bukti transaksi yang ada hubungannya dengan pihak lain. Apa saja yang termasuk bukti ekstern itu? Yang pertama adalah faktur. Faktur yaitu tanda bukti pembelian atau penjualan secara kredit. Faktur dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pihak pembeli. Nah, contoh fakturnya adalah seperti yang ada di sebelah kanan. Ini adalah contoh faktur yang ada di dalam bukti transaksi ekstern. Bukti transaksi ekstern yang kedua adalah kwitansi. Nah, kwitansi ini mungkin bagi siswa tidak asing lagi. Kwitansi adalah bukti penerimaan sejumlah uang yang ditandatangani oleh penerima uang dan diserahkan kepada yang membayar sejumlah uang tersebut. Nah, bentuk kwitansi adalah seperti gambar di samping. Bukti transaksi ekstern yang ketiga adalah nota. Nah, nota ini juga selalu ada setiap kamu membeli barang, karena nota adalah bukti atas pembelian sejumlah barang secara tunai. Nota dibuat oleh pedagang dan diberikan kepada pembeli. Ini yang dimaksud dengan nota. Bentuk nota adalah seperti contoh di samping. Ini yang dimaksud dengan nota. Bukti transaksi ekstern yang keempat adalah nota debit. Nota debit merupakan bukti transaksi pengiriman kembali barang yang telah dibeli, yang berisi informasi pengiriman kembali barang yang rusak
atau tidak sesuai dengan pesanan atau permintaan pengurangan harga. Bukti ini dibuat oleh pihak pembeli. Nah, di samping ini adalah contoh bukti nota debit. Ini adalah bukti transaksi ekstern yang keempat. Nah, para siswa, bukti transaksi ekstern yang kelima adalah nota kredit. Apa yang dimaksud dengan nota kredit itu? Nota kredit adalah merupakan bukti transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijual atau bukti persetujuan dari pihak penjual atas permohonan pembeli untuk pengurangan harga barang karena sebagian barang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Bukti ini dibuat oleh pihak penjual. Seperti apakah contoh bentuk nota kredit itu? Kita lihat gambar di sebelah kanan. Inilah bukti transaksi ekstern yang kelima. Para siswa sekalian, bukti transaksi ekstern yang keenam adalah cek. Apa yang dimaksud dengan cek? Cek yaitu surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di bank agar bank membayar sejumlah uang kepada pihak yang namanya tercantum dalam cek tersebut. Nah, seperti apakah contoh cek itu? Mari kita lihat di samping kanan. Inilah para siswa bukti transaksi ekstern yang keenam. Nah, para siswa, perencanaan administrasi dalam usaha kerajinan dengan bahan limbah berbentuk bangun datar yang keempat adalah perencanaan transaksi keuangan. Transaksi keuangan dicatat dalam laporan keuangan yang disusun secara berkala. Laporan keuangan terdiri dari 4 item sebagai berikut. Yang pertama adalah laporan rugi laba, yang nomor 2 adalah laporan perubahan modal, yang ketiga neraca, dan keempat laporan arus kas. Inilah yang termasuk perencanaan transaksi keuangan. Para siswa, mari kita bahas satu persatu perencanaan transaksi keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan pada suatu periode akuntansi atau 1 tahun. Laporan laba rugi terdiri dari pendapatan dan beban usaha. Mari kita lihat contoh laporan laba rugi. Nah, seperti inilah contoh laporan laba rugi yang dibuat dalam transaksi keuangan. Perencanaan transaksi keuangan yang kedua adalah laporan perubahan modal. Apa yang dimaksud dengan laporan perubahan modal itu? Laporan perubahan modal adalah laporan yang menunjukkan perubahan modal pemilik atau laba yang tidak dibagikan pada suatu periode akuntansi karena adanya transaksi usaha selama periode tersebut. Mari kita lihat contoh bentuk laporan perubahan modal. Nah, seperti inilah contoh bentuk laporan perubahan modal dalam perencanaan transaksi keuangan.
Perencanaan transaksi keuangan yang ketiga adalah neraca. Neraca adalah daftar yang memperlihatkan posisi sumber daya perusahaan serta informasi tentang asal sumber daya tersebut. Neraca terbagi dua sisi, yaitu sisi aktiva dan sisi pasiva. Sisi aktiva merupakan daftar kekayaan perusahaan pada suatu saat tertentu, sedangkan sisi pasiva menunjukkan sumber dari mana kekayaan itu diperoleh. Nah, di sebelah kanan ini ada contoh bentuk neraca. Seperti inilah bentuk neraca sebagai perencanaan transaksi keuangan yang ketiga. Nah, para siswa, bentuk perencanaan transaksi keuangan yang nomor 4 atau yang terakhir adalah laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan aliran uang yang diterima dan digunakan perusahaan di dalam satu periode akuntansi beserta sumber-sumbernya. Kita lihat anak-anak contoh bentuk laporan arus kas. Nah, seperti inilah para siswa contoh laporan arus kas sebagai bukti transaksi keuangan yang keempat. Perencanaan administrasi yang lain adalah pajak. Setiap wajib pajak harus memiliki NPWP, singkatan dari nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda mengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dalam perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Di sebelah kanan ini ada contoh kartu NPWP dan catatan pembayaran pajak atau bukti pembayaran pajak. Inilah para siswa perencanaan administrasi dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Demikian para siswa penjelasan tentang materi perencanaan administrasi dalam usaha kerajinan dengan bahan limbah berbentuk bangun datar. Semoga para siswa menjadi paham dan semoga para siswa menjadi jelas. Masih ada materi berikutnya, yaitu materi tentang promosi usaha kerajinan dengan bahan limbah berbentuk bangun datar yang akan saya bahas pada pertemuan berikutnya. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada para siswa yang telah secara aktif mengikuti pelajaran ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan sebagai penutup, saya mengucapkan sampai jumpa, bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa para siswa tekan subscribe dan like serta share. Terima kasih, sampai jumpa.